Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anda semua, mari kita baik-baik kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kawan-kawan sehingga pembelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah. Pada Yunawir, tolong siapkan kawan-kawan kita untuk belajar. Yuk, Brad. Belum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yunawir. Semoga doa tadi membuat pembelajaran kita jadi mudah hari ini. Ini adalah pertemuan pertama kita kelas 12 dan tentu kita akan mempelajari materi pertama itu hukum tajwid yang ada pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Ali Imran ayat 159. Yang harus kita pelajari dari ayat ini adalah sesuai dengan KD yang akan kita pelajari. Pertama, kita terbiasa baca nanti surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159. Kemudian kita analisis nanti hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Anda semua, adapun tujuan pembelajaran kita simpulkan adalah satu, membiasakan membaca Al-Quran, kemudian menganalisis hukum tajwid dan menyimpulkannya. Kita menyajikannya nanti dalam bentuk tampilan kelompok setelah kita berdiskusi. Anda semua sebelum belajar, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang harus Anda jawab adalah kenapa ada dari kawan-kawan kita yang belum bisa membaca Al-Quran dan memahami hukum tajwidnya. Kenapa itu bisa terjadi? Dan berikan nanti solusi. Anda semua, sebelum ini kita lanjutkan, coba kita tonton video ini. Apakah betul mungkin itu sebagian dari video masih kita jumpai ada dari peserta didik yang belum paham akan Al-Quran, pelajari Al-Quran juga dengan tajwidnya. Ganteng doang, mainnya FF, burik. Ganteng doang, nggak bisa ngaji. Viral di media sosial video pemuda diejek tidak bisa mengaji oleh seorang bocah. Unggahan akun TikTok @gunsatboy, Jumat tanggal 30 April tahun 2021 telah ditonton 30,5 juta kali. Pemuda pemilik kisah viral itu bernama Gugun asal Indramayu, Jawa Barat. Ia menyebut, peristiwa itu terjadi di indekos sang teman pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021 lalu. Bocah yang mengejeknya itu tinggal di dekat indekos temannya di Indramayu. Banyak yang bilang sama saya kalau rumahnya dekat tempat indekos teman saya, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Gugun pun mengaku tidak mengenal bocah dalam video unggahannya tersebut. Tidak mengenal, tidak tahu usianya berapa, kata dia. Mengenai alasannya mengejek lebih dulu, dirinya mengaku iseng. Hanya iseng saat mengejek anak kecil yang lewat, ungkapnya. Ia pun langsung terdiam mendengar ejekannya dibalas oleh bocah itu.
Gugun malu dan tertawa diejek ganteng tapi tidak bisa mengaji. Ketawa, tapi langsung diam dan malu. Nah, semua kita lanjutkan. Nah, hari ini kita membaca Al-Quran. Tolong Anda ikuti semua ya. Pak, siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh Inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Nah, semua ini surah Al-Imran ayat 100 kita baca. Anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, adakah yang ingin membacakan ayat itu? Tolong mute-kan dulu, Pak. Kita minta Yunawir untuk membacakan surah Al-Imran ayat 190. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya, terima kasih Yunair. Bagus bacaannya. Anda semua ini kita akan berkelompok. Kelompok 1 akan diketuai oleh Desri. Kemudian kelompok 2 diketuai oleh Hendra. Kelompok 3 diketuai Neti. Ya. Masing-masing Anda berkelompok mencari hukum tajwid berikut. Ya. Kelompok 1 akan mencari hukum tajwid alif lam qamariyah, syamsiah dan irqiyah. Kelompok 2 matabi qalqalah sughra, lam tabkhim dan mad arid sukun. Kemudian kelompok 3 mencari hukum hakiki, izhar khalqi dan safawi pada ayat yang kita bacakan tadi. Ya, silakan Anda punya waktu 5 menit, silakan Anda kerjakan seperti yang pada kolom. Nah, cari hukum tajwidnya apa contohnya? Silakan. Oke, silakan Destri. Apakah dijumpai hukum tajwid seperti yang disuruh tadi? Oh, mengenai alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah ya, Pak? Ya, Bu. Di yang terdapat dalam surat tadi, Pak, Ali Imran. Ali Imran ya, yang kita pelajari. Pak, boleh ditampilkan, Pak? Ini, Bu. Oke, terima kasih, Bapak. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hukum alif lam samsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190. Yang pertama yaitu alif lam qamariyah, itu adalah asyamsi, itu alif lam yang tidak bisa dibaca.
Wal Nah. ordi itu alif lam Qamariyah yang bisa dibaca. Kemudian tambah al-laili itu syamsiyah. Wan nahar itu masih Terima kasih. syamsiyah ya, Pak. Ya. Ya. Hebat ya. Anda semua. Kelompok 2, silakan. Secara singkat saja. Ya, kelompok 2 yang mewakili, silakan mencari hukum matawi. Ada yang bisa? Silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Iya, kalau matabi'i di sini contohnya wanaha Pak. Wanaha hanya mat alif, karena ada baris fathah, ada alif di depannya. Ya. Kemudian alladzina, pada ayat yang keduanya itu alladzina, ada baris kasrah, ada ya mati sesudahnya. Oke. Ya itu Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Dan semua kita lanjutkan. Yang jadi pertanyaan kita adalah apa itu hukum tajwid dan apa atau pentingnya kita mempelajari hukum tajwid. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Hukum ilmu tajwid itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, pintar. Manfaatnya salah satunya adalah untuk menghindari kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Hebat. Terima kasih. Anda semua mempelajari hukum tajwid itu merupakan memang dia fardu ain, terkadang dia akan menjadi fardu kifayah. Nah, kenapa demikian? Kita harus pandai mempelajari hukum tajwid dan kita juga harus bisa mengajarkannya kepada orang banyak. Nah, disitulah dia jadi kewajiban bagi kita. Nah, setelah kita tahu ilmu itu, kita ajarkan, nah termasuk hukum tajwid. Karena semua, nah ini dia. Kenapa penting? Pertama, kita menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, kita membenarkan arti. Kenapa demikian? Jika hukum tajwid kita salah, jika harakat satu huruf salah, maka dia salah dalam artinya nanti. Nah, yang ketiga, mengetahui perbedaan hukum. Karena hukum dalam Al-Quran bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu hukum tajwid, juga ada hukum-hukum yang lain. Yang keempat, melatih lidah kita. Nah, huruf kalau kita tidak akan bisa. Yang terakhir adalah adanya kita makharijul huruf, hukum tajwid itu adalah syarat utama kita jika ingin membaca hafal Al-Quran. Karena semua itu materi pertemuan kita hari ini. Nah, yang jadi masalah lagi adalah apa solusi yang kita berikan terhadap masalah yang tidak pandai mengaji tadi. Nah, yang harus kita kerjakan adalah belajar sungguh-sungguh, carilah guru. Nah, dengan kesungguhan itu nanti maka kita akan mudah dalam membaca Al-Quran. Ya, nah semua mungkin itu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikut, tolong nanti Anda analisa gambar ini. Analisa gambar ini, ya pertemuan. Kenapa bisa dia bertemu dengan satu warnanya biru, yang satu asin, yang satu cik. Yang kedua, nah ini ada sungai di bawah laut, ditemukan sungai di bawah laut yang airnya tawar dan bisa langsung diminum. Nah, orang yang menemukan itu sehingga dia menjadi seorang muslim. Nah, itu tugas kita untuk ke depan. Anda semua bersungguh-sungguhlah kita belajar, ya, terutama belajari ilmu hal. Nah, semua, ya, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.